Selamat pagi Bapak Ibu, Salam. Kita bersyukur kita dipertemukan kembali dalam ibadah kita pagi ini. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak kita untuk menyapa saudara keluarga kita yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan dengan mengucapkan selamat hari Minggu. Baik. Bapak Ibu, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-96 ayatnya yang ke-6 berbunyi demikian, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Dan hal ini mengingatkan kita untuk pujian penyembahan yang boleh kita panjatkan berkenan di hadapan Tuhan. Karena dialah yang layak kita sembah, dialah yang layak kita puji dan kita agungkan pagi ini. Mari kita naikkan pujian ini Bapak. Sama-sama katakan, nyanyian puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami agungkan namamu pagi ini ya Tuhan. Ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami muliakan namamu Tuhan. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Memuliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau yang bertahta, yang bertahta, yang
perjuangan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan lala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan takhtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan takhtamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan penuh ucapan syukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas pimpinan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Tuhan telah menyertai hari-hari kami, dan sehingga Tuhan memperkenankan kami untuk boleh berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan, untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dengan penuh kerendahan hati kami merendahkan diri di hadapan-Mu, karena kami mengakui, bahkan kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang sangat berdosa. Ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan tanpa kami sadari, itulah yang membuat kami semakin menjauh di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, karena kasih-Mu lah, karena anugerah-Mu yang melayakan kami dan memperkenankan kami untuk boleh berdiam diri, datang memuji dan memuliakan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah kami pagi ini Tuhan berkenan kepadamu. Dan kami semakin ditumbuhkan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Pimpinlah serangkaian ibadah kami ini. Dari awal hingga kami akhiri. Biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya menyapa kita sekali lagi. Salam. Ya. Bapak Ibu, kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Bahkan setiap hari Tuhan memberikan kasih-Nya untuk menguatkan kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Sudah selalu baru
setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. dengan iman katakan, kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam hidup saya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari kita terus naikkan pujian kita. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, Bapak. Mari bersama katakan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bapak Ibu saja mengatakan, Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan
dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Oleh sebab itu, biarlah kerinduan kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Tuhan adalah gembalaku. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Naikkan pujian dengan sungguh-sungguh aku tidak akan takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan
Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu dan mengucap syukur, terima kasih untuk kesempatan indah yang Bapa berikan buat kami untuk bersekutu bersama, beribadah kepadamu. Makasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Kami bisa memuji-Mu, menyembah-Mu di sepanjang ibadah ini. Dan saatnya untuk kami belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Roh Kudus mampukan kami untuk mendengar dengan baik, memahami, mengerti firman-Mu. Lebih dari itu kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ya. Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, anugerah-Nya cukup melimpah dalam hari-hari hidup kita yang kita jalani dan kita lewati. Tidak terasa hari ini tanggal 18 dalam bulan ini. Waktu makin berjalan, kita juga mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak pernah luput dan tidak pernah terlepas dari yang namanya pergumulan, persoalan, atau ujian iman. Selalu ada. Dan itu kadang membuat kita cemas, membuat kita tertekan, bahkan kadang membuat kita mungkin takut, kadang membuat kita bingung, ya, bahkan mungkin khawatir dengan hari-hari hidup yang akan kita jalani ke depan. Kalau yang sudah kita lewati, kita syukuri saja. Tapi yang kita gumuli hari ini, kemudian yang kita gumuli ke depannya ini. Seperti apa jalan hidup kita? Dan firman Tuhan hari ini akan menjadi jawaban bagi pertanyaan ini. Seperti apa dan bagaimana hidup kita ke depannya. Mari kita lihat Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu menyimak, saya akan bacakan buat kita semua. Perikop di sini, Tuhan gembalaku yang baik. Ayat 1 Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Demikian bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia kita yang membaca, kemudian merenungkan dan mau melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu, tema yang diberikan sesuai dengan dua ayat ini adalah kami butuh gembala. Iya. Kami butuh gembala. Kenapa kita butuh gembala? Itu berarti bahwa tanpa gembala kita tidak bisa gitu. Tanpa kita digembalakan kita tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu kita butuh gembala. Butuh untuk
digembalakan. Itu berarti gembala itu penting bagi kita. Kalau tidak penting, kita tidak butuh. Tapi karena gembala penting bagi hidup kita hari ini dan hidup kita ke depan, kita sangat butuhkan. Dan Bapak Ibu, ketika kita membaca Mazmur 23 ini, saya kira Mazmur 23 ini merupakan satu pasal yang cukup terkenal di Alkitab kita seluruhnya. Nih ya. Anak-anak kecil juga pasti menghafal ini karena pasal ini sudah dalam bentuk lagu. Sejak di sekolah minggu juga sudah diajarkan. Guru-guru sekolah minggu juga sudah mengajarkan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan yang menjadi gembala kita, pemazmur dalam hari ini Daud berkata, takkan kekurangan aku. Berarti kita tidak perlu khawatir tentang hari besok dan ke depannya. Kalau Tuhan kita jadikan sebagai gembala kita. Bapak Ibu, kalau kita baca Mazmur 23 ini, dia tidak lahir dari satu teori saja ya. Tapi Mazmur 23 ini dituliskan berdasarkan pengalaman Daud sebagai seorang gembala. Sebelum dia menjadi raja Israel, dia menggembalakan domba ayahnya. Iya. Dan kalau kita melihat Mazmur 23 misalnya kita baca semua, sebenarnya itu bicara tentang bagaimana kebergantungan kita secara total kepada Tuhan sebagai gembala. Bergantung total. Ada istilah satu yang agak keren di beberapa tahun terakhir, gandol gusti. Mungkin keren buat saya karena dari timur, jadi gandol gusti. Bergantung kepada Tuhan secara total. Akhir-akhir ini atau sekarang ini ya, kita ada di zaman modern, dunia modern. Dan itu memunculkan individualisme. Apalagi sekarang dengan Android ini, banyak aplikasi atau medsos cukup mempengaruhi. Hampir banyak waktu kita habiskan untuk melihat medsos ini. Harus hati-hati, jangan sampai medsos menjauhkan kita dari Tuhan. Kelihatan kita rohani, anak-anak Tuhan, tapi waktu kita dengan Tuhan kurang sekali gitu. Bagaimana mau digembalakan kalau kita sendiri tidak butuh dengan Tuhan? Kita sibuk dengan diri kita. Kita sibuk dengan waktu kita, dengan kepentingan kita sendiri. Saya sangat berharap tiap hari bisa baca Alkitab. Sangat berharap bisa tiap hari baca Alkitab. Kalau tiap hari tidak baca Alkitab, hanya lihat medsos, IG lah, YouTube lah, Facebook lah, TikTok, dan lain sebagainya. Ya, itu bisa sangat berbahaya sekali buat iman kita.
Kalau kita melihat Mazmur 23 ini, menegaskan realitas rohani bahwa manusia membutuhkan Tuhan sebagai gembalanya. Manusia butuh dipimpin, butuh dibimbing, butuh diarahkan. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita, kemampuan kita, bahkan semua yang ada pada kita, membawa kita berjalan seolah-olah kita tidak membutuhkan Tuhan. Ingat, hanya Tuhan satu-satunya yang bisa dapat memelihara hidup kita. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan hanya Tuhan yang dapat mengerti, dan hanya Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita sebagai umat gembalaannya. Mari kita lihat ulang ayat ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu satu statement yang luar biasa dari Daud itu. Dan ini bisa menjadi statement kita juga. Ini bisa menjadi komitmen kita, menjadi pengakuan kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya apa? Tuhan tahu keperluan kita, Tuhan tahu kebutuhan kita, dan Tuhan akan memenuhinya. Tepat pada waktu Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tahu jalan hidup kita. Bahkan Tuhan yang menata hidup kita. Di pasal yang lain, pasal 37, ya, ayat 25 tidak salah, atau 24-25. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jalan hidupnya, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah keliru atau Tuhan tidak pernah salah dalam menata jalan hidup kita. Dalam menentukan langkah hidup kita. Membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Membimbing aku ke air yang tenang. Kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, masalah makan minum, tidak perlu khawatir. Dan itu Tuhan Yesus pesan. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Jangan khawatir tentang kamu makan, apa yang kau minum, dan lain sebagainya. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan kepada. Bagian kita mencari Tuhan. Bagian kita mencari kebenaran. Mengutamakan Tuhan. Menjadikan Tuhan nomor satu dalam perjalanan hidup kita. Maka Tuhan akan menuntun. Tuhan akan membimbing. Tuhan akan mengarahkan langkah hidup kita. Dalam kitab Perjanjian Lama, kita sering temui Allah itu digambarkan sebagai gembala umatnya.
Di Kejadian pasal 48 ayat yang ke-15, Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Di Yesaya 40 ayat yang ke-11, seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya. Dan ini menegaskan bahwa Allah bukan penguasa yang jauh, tetapi Allah adalah satu pribadi yang sangat dekat dengan kita sebagai umat ciptaannya. Pemeliharaannya nyata. Penyertaannya nyata dan sempurna dalam perjalanan hidup kita. Bapak Gembala, puji Tuhan, 81 tahun, ya, dibimbing, dituntun, dipelihara oleh Tuhan, bersama dengan Ibu Gembala. Semua kita yang ada di sini, hitung umur kita. Sepanjang itulah Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan memberkati kita. Dan kalau kita ada sampai dengan saat ini, semua itu karena bukti nyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Bukti nyata bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan bertanggung jawab memelihara hidup kita. Tuhan bertanggung jawab membawa kita ke padang rumput yang hijau, membimbing kita ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kita. Mungkin kita tidak berkelebihan. Pemazmur bilang, kalau Tuhan ada gembala kita, kita takkan kekurangan. Mungkin kita tidak berkelebihan, tapi kita tidak akan pernah berkekurangan. Artinya apa? Pas kita butuh, Tuhan sediakan buat kita. Selalu berkecukupan. Tuhan mencukupi segala keperluan dan kebutuhan kita. Tiap hari. Sepanjang hidup kita. Dan Mazmur pasal 23 ayat 1 dan 2 ini sebenarnya menjadi fondasi dasar iman kita kepada Tuhan. Sebagaimana Daud melihat Tuhan adalah gembalanya. Maka hari ini kita semua di sini juga kita bisa berkata seperti Daud, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Jemaat GIA Jemur Sari butuh gembala. Jemaat GIA Jemur Sari butuh dituntun oleh gembala. Butuh dibimbing oleh gembala. Butuh diarahkan oleh gembala. Kita bersyukur kita punya orang tua, Bapak Pendeta Hendrawan dan Ibu, ya, sebagai gembala tempat ini, mengarahkan jemaat di tempat ini, mengarahkan semua pelayan di tempat ini, mengarahkan kita semua untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan, melayani Tuhan, membangun pelayan ini bersama-sama. Dan lebih dari itu, kita punya gembala agung. Kita punya gembala sejati. Tuhan Yesus Kristus. Memimpin kita seluruhnya. Membimbing kita semua.
Lihat dalam Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Dia tidak hanya memelihara hidup kita, tetapi Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi hidup kita. Dia korbankan nyawanya. Dia mati supaya kita hidup. Yesus datang, rela menderita, mulai dari lahirnya saja, di tempat yang sederhana, dibaringkan di palungan, dibungkus dengan lampin. Dia harus disiksa, diludahi, ditampar, ditendang, dicambuk. Terakhir digantung di salib. Darahnya tercurah sampai habis. Tubuhnya tercabik-cabik. Nyawanya diserahkan. Itu bukti kasihnya yang sangat sempurna buat kita umat-umatnya. Sebagai gembala yang baik, Dia sangat bertanggung jawab untuk hidup kita hari ini, hari besok, dan selama kita ada di dunia ini. Nggak tahu berapa lama Tuhan percayakan kita umur ada di dunia ini. Selama itu, Tuhan menjadi gembala kita. Dan Tuhan akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Membimbing kita ke air yang tenang. Menyegarkan jiwa kita. Karena itu kita tidak perlu takut dan khawatir. Kita punya gembala agung. Karena itu, iman bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar mengaku Tuhan adalah gembalaku. Tapi bagaimana kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukannya sekadar mengaku dengan mulut Tuhan adalah gembalaku. Tapi bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Supaya Tuhan betul-betul menjadi gembala kita. Ketika Tuhan menjadi gembala kita, kita tidak akan pernah merasa sendirian. Kita tidak akan pernah merasa kesepian. Kita tidak akan pernah merasa tidak berdaya dan tidak mampu. Karena ada Tuhan yang mengarahkan kita, yang menuntun kita, yang membimbing kita, bahkan yang memenuhi segala keperluan kebutuhan kita. Tadi saya sempat lihat ditayangkan Mazmur 100 ayat 2 dan 3 ya. Mazmur 100 ayat 2 dan 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat ini luar biasa itu. Bahwa kita bukan kebetulan ada di dunia ini. Tapi kita diciptakan oleh Tuhan. Kita diizinkan Tuhan ada di dunia ini. Dan Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita.
umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bersyukur kita dipilih menjadi umatnya. Banyak orang di luar sana belum terpilih menjadi umat Tuhan. Bersyukur kita dipilih menjadi anak-anaknya. Banyak orang di luar sana belum dipilih menjadi anak-anak Allah. Tugas kita untuk bawa mereka datang kepada Tuhan. Di Mazmur 100 ayat 2 dan 3 tadi, ada satu himbauan di situ. Kalau memang Tuhan adalah gembala kita, ayo beribadahlah kepadanya dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Baik secara pribadi, doa-doa pribadi kita datang dengan sukacita, datang dengan senang hati. Persekutuan kita, Bapak Ibu, kita ada doa pagi hari Sabtu untuk semuanya. Ya. Berharap sekali tiap satu pagi itu kita ada di Zoom semua. Saya lihat di tangan Bapak Ibu semua ada HP dan pasti ada Zoom gitu. Coba tiap hari Sabtu pagi, mari bergabung di Zoom itu. Kita berdoa bersama-sama. Yang kaum wanita ada di hari Kamis itu. Ayo masuk semua di sana. Bapak-bapak di hari Selasa, belum mulai ya? Belum mulai, bapak-bapak hari Selasa. Ayo kita gabung di sana. Dan itu kita di mana saja bisa gitu. Ya, di mana saja bisa. Karena lewat Zoom. Lain hal kalau kita harus datang ke sini, aduh ini ada kegiatan ini, tapi kalau lewat Zoom di mana saja bisa. Dan mari kita lakukan itu dengan sukacita. Berdoa dengan senang hati. Beribadah dengan sorak-sorai. Kalau kita betul-betul mau menjadikan Tuhan adalah gembala kita. Ikuti arahannya, ikuti bimbingannya, ikuti petunjuknya. Dan gak usah jauh-jauh. Ada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Henrawan di sini yang mengarahkan kita, membimbing kita, ya, menuntun kita. Beliau memberikan program, ada doa pagi. Mari kita dengan senang hati ikuti itu. Dan itu juga kalau tidak salah jam 6.55 ya dibuka ya apa ya? 5.55 berarti jam 6, artinya mungkin kita sudah bangun. Iya, jam 6, tidak terlalu pagi juga. Jam 6, jadi kita bisa ikuti. Mari kita bergantung total, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan masing-masing pribadi kita berkomitmen seperti Daud. Aku butuh gembala, aku mau digembalakan. Aku mau dituntun oleh Tuhan, aku mau dibimbing oleh Tuhan. Jadikan Yesus sebagai gembala agung dalam hidup kita. Saya tutup dengan 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat. 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan. Apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan. Kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia akan datang. Kapan? Tidak seorang pun yang tahu. Tapi kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Supaya ketika dia datang, kita sedang ada di jalan yang benar. Ketika dia datang, kita sedang melekat dengannya. Dan dia akan memberikan upah kepada kita masing-masing.
apabila Gembala Agung itu datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan. Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung, sebagai Gembala yang baik, sebagai Gembala sejati, Dia bertanggung jawab untuk hidup kita selama kita di bumi, bahkan sampai kepada kekekalan. Amin. Sangat bertanggung jawab untuk memelihara hidup kita selama kita ada di dunia ini, bahkan sampai kepada kekekalan. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 28, Yesus berkata, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak merebut mereka dari tanganku. Jaminan yang luar biasa. Menjamin hidup kita selama kita di dunia, dan menjamin hidup kita setelah kita tidak ada di dunia ini. Dengan apa? Memberikan hidup yang kekal kepada kita. Kita tidak akan binasa. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jaminan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Karena itu bagian kita apa? Bagian kita datang kepadanya. Serahkan hidup kita, dipimpin, dibimbing, diarahkan, dituntun oleh. Dia lebih tahu padang rumput yang hijau ada di mana. Dia lebih tahu air yang tenang ada di mana. Dia lebih tahu yang terbaik buat kita. Dan Dia akan memberikan segala yang baik sesuai keperluan dan kebutuhan kita. Menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak kita. Saya tekankan ini karena ada banyak orang yang kecewa, memaksakan kehendaknya, tidak dijawab oleh Tuhan. Dia kecewa, saya nggak mau berdoa lagi, saya nggak mau baca firman lagi, saya nggak mau ibadah lagi, karena Tuhan tidak menjawab doaku, atau Tuhan tidak mengabulkan. Jadi segala kerinduan, harapan dan doa kita, kembali kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang lebih tahu mana yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepada kita. Akhir dari firman Tuhan pagi ini adalah, katakan pada diri kita masing-masing, aku butuh digembalakan. Aku butuh digembalakan. Dan mulai hari ini, mari kita serahkan hidup kita digembalakan oleh Tuhan. Amin. Iya. Serahkan hidup kita digembalakan oleh Tuhan. Kita tidak akan pernah kehausan, tidak akan pernah kelaparan. Karena Dia akan selalu menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Dia akan selalu membawa kita kepada air yang tenang, menyegarkan jiwa kita. Dan kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali bersyukur, terima kasih. Pagi ini kami boleh belajar satu bagian firman-Mu yang membawa kami supaya kami tidak berjalan sendirian, tetapi kami membutuhkan Engkau sebagai Tuhan, sebagai gembala atas hidup kami. Dan biarkan Tuhan menggembalakan hidup kami. Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kami. Karena itu berdoa menyerahkan semua kami di dalam ruang ini yang sudah membaca, merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan mampukan supaya kami sesuai dengan firman-Mu berserah total, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, membiarkan hidup kami, mengizinkan hidup kami digembalakan oleh Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus firman hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Selanjutnya saya kembalikan. Mari kita berdoa sebelum persembahan diedarkan. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kalau pagi ini kami akan berikan persembahan kepadamu,
biarlah persembahan ini kami lakukan dengan tulus hati, dengan rela hati, supaya nama-Mu boleh dipermuliakan melalui pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih, kami menyerahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Orang-orangnya kan diberikan gunung perlindungan. Adakah kau susah, hatimu lemah? Ujilah dirimu, mungkin kau salah. Salibnya, Dia mengampuni. Percaya Tuhan dan kau diberkati. Mari percaya dan bersetia, jangan menyimpang, ikutlah Tuhan. Tuhan berjanji dan menyertai, dalam nama-Nya kita akan menang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau Gembala Agung kami, Gembala kekal kami, yang setiap hari mencukupkan seluruh kebutuhan kami. Engkau Gembala kami tidak pernah berkekurangan. Kami hidup cukup, kami terpelihara sempurna. Seluruh kebutuhan kami, baik kebutuhan fisik kami, jiwa kami, roh kami, Tuhan cukupkan sehingga kami hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, tidak hentinya kami mengucap syukur dan bersuka cita karena Tuhan. Karena kami berbeda dengan orang-orang dunia ini yang tidak bergembala. Gembala kami pasti, gembala kami selalu menuntun kami kepada air yang tenang. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini mengingatkan kepada kami tidak pernah berkekurangan. Kami tidak pernah ditelantarkan. Kami tidak pernah dibiarkan. Karena gembala kami adalah Kristus Yesus Tuhan kami yang sudah memberikan nyawanya bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, supaya nama-Mu yang agung dan mulia ini terpatri di dalam hati kami, pikiran kami, bahwa kami tidak berkekurangan karena Engkau yang mengembalakan kami. Pada pagi ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat
Gereja Isa Al-Masih, Jemur Sari, dan pos-pos PI yang dinaunginya di Jawa Timur ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Engkau pemelihara sejati Tuhan, Engkau gembala sejati Tuhan, Engkau tidak membiarkan jemaat-Mu satupun dibiarkan. Mereka semuanya Engkau gembalakan, Engkau tuntun kepada air yang tenang, air yang menghidupkan. Kami tahu air yang menghidupkan itu yang memiliki adalah Engkau. Engkaulah air hidup Tuhan. Ketika air itu kami teguk, kami tidak akan haus lagi. Kami tahu firman-Mu itu benar. Terima kasih Tuhan, tolong seluruh jemaat-Mu Engkau pelihara. Satu pun tidak Engkau biarkan. Mereka yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan jamah, Tuhan beri kekuatan. Mereka yang letih lesu, tak berpengharapan, mereka yang lelah karena dunia ini, kiranya Tuhan kuatkan kembali. Bangkitkan semangat hidupnya, supaya berharap kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih orang-orang yang bergantung kepada dunia ini Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, supaya mereka bergantung kepada Tuhan, pemelihara jiwa yang sejati. Kami percaya Engkau mencukupkan seluruh kebutuhan jemaat-Mu dan tidak pernah Engkau tinggalkan. Demikian juga Tuhan pada kesempatan hari ini, kami menyerahkan Tuhan supaya jemaat-Mu boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Supaya boleh bersekutu dengan Tuhan lebih lagi. Supaya mengenal Tuhan lebih lagi. Kami tahu ketika seseorang mengenal Tuhan, mereka mengenal pribadi-Mu yang tidak pernah berkekurangan. Mereka mengenal pribadi-Mu yang penuh dengan kasih sayang. Mereka mengenal pribadi-Mu yang sanggup untuk menolong. Terima kasih Tuhan. Berbahagialah Tuhan anak-anak-Mu yang hidup mengenali Tuhan setiap hari, sehingga pikirannya, hatinya tidak digoncangkan oleh konflik, oleh masalah karena dunia ini. Terima kasih, Engkau berkati setiap keluarga yang ada, supaya setiap keluarga yang ada kebahagiaan di sana, ada Tuhan di sana. Kami juga menyerahkan pada kesempatan hari ini Tuhan untuk korban bencana alam yang terus terjadi sampai detik ini. Kami setiap hari mendengar ada korban, ada bencana alam, baik erupsi gunung berapi, gempa bumi, banjir bandang, kebakaran, dan berbagai macam kesulitan lainnya Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada banyak anak-anak-Mu yang berusaha gagal panen, gagal melaut, dan banyak lagi Tuhan. Untuk ini kiranya Tuhan tolong supaya negeri ini tetap Tuhan kendalikan, sehingga rakyat ini cukup sandang pangannya, cukup terpelihara, cukup Tuhan lindungi. Hindarkan bangsa ini dari perpecahan, hindarkan bangsa ini dari kekacauan, hindarkan dari isu-isu politik yang menyesatkan, yang memperkeruh bangsa ini. Biarlah negeri ini tetap kondusif. Engkau kendalikan pemerintah yang ada supaya mengutamakan kepentingan masyarakat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, Engkau yang maha baik. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga menolong supaya harga-harga tetap terkendali, tidak melambung tinggi. Sehingga rakyat bisa membeli harga-harga barang dan jasa dengan harga yang terjangkau. Kalau kami akan pulang Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah
di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan doa teduh.